Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, adab membaca Al-Quran ini sangat penting. Di samping semangat membaca Al-Quran, ada yang programnya luar biasa, one day, one juz, wah, satu hari, satu juz. Tapi sebenarnya lebih dari itu, orang-orang tertentu yang sudah hafiz, malah satu hari itu 3 juz, sehingga 1 bulan 3 kali khatam Quran. Nah, disesuaikan kemampuan kita. Biar baca Quran, walaupun sekiranya sedikit, tapi istiqamah. Istiqamah, paham, adab-adabnya dipenuhi. Ini yang penting dulu. Dengan ada adab membaca Al-Quran yang dijaga, semoga Al-Quran benar-benar bisa dijiwai. Oleh sebab itu, apa itu adab membaca Al-Quran? Ini paling tidak mengisyaratkan membaca Al-Quran tidak sama dengan baca puisi, rabau, pantun, kata-kata mutiara, atau dendang-dendang lainnya ya. Teks-teks lainnya itu boleh membaca sebagaimana layaknya situasi yang diinginkan atau memungkinkan. Tapi kalau baca Al-Quran, memang sudah ada adabnya. Ini ada buku yang saya pegang, tafsir dari Al-Quran 3 juz terakhir 28, 29, 30. Buku ini dibagikan secara gratis di Tanah Suci, baik di Makkah maupun Madinah. Ada halaman yang menarik tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antara keutamaan baca Al-Quran memuat bahagian tentang adab membaca Al-Quran. Ada beberapa adab disebutkan oleh Ibnu Katsir, di antaranya tidak menyentuh Al-Quran atau membacanya kecuali dalam keadaan suci, bersiwak sebelum membacanya. Jadi pastikan badan diri bersih, suci, ya suci juga dalam keadaan beruduk ya. Lalu bersiwak ini memastikan mulut, tentu gigi dalam keadaan bersih. Mengenakan pakaian terbaik, bukan termahal, tapi baik bisa dimaklumi ya bersih, sopan, tutup aurat, tidak mengandung fitnah, jadi pakaian terbaik. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, ingat wahyu turun pertama itu kan di Gua Hira. Jadi kalau posisinya orang duduk dalam Gua Hira itu ternyata keluar dari Gua Hira menghadap ke Baitullah. Kemudian hari menjadi kesepakatan bahwa adab membaca Al-Quran diutamakan menghadap kiblat. Misalnya selesai salat, waktu salat kan menghadap kiblat, ngaji ya langsunglah dalam posisi menghadap kiblat. Berhenti membaca jika menguap, sedang ngantuk misalnya, ya namanya ngaji, itu godaan mengantuk bisa dimaklumi. Jadi waktu menguap jangan langsung mengaji, misalnya ittaqullaha haq, ngantuk misalnya, ya berhenti dulu, jangan untuk menghemat waktu sedang menguap langsung juga membaca ayat. Jadi bacanya pasti tidak baik. Jadi kalau memang sedang ngantuk ya berhenti dulu, nanti diulang lagi. Sedang menguap maksudnya ya. Tidak memotong bacaan dengan suatu perkataan kecuali memang ada keperluan. Sedang ngaji, tidak boleh ngobrol, jadi benar-benar untuk ngaji. Orang sedang ngaji, tidak boleh dipotong.
atau sedang ngaji, ada sesuatu hasrat yang teringat, lalu berhenti begitu saja. Jangan, sampaikanlah ayatnya dulu, berwakaf dulu ya. Maksudnya berhenti dulu kalau memang ada yang perlu disampaikan. Misalnya anak sedang ngaji, ayah mau minta tolong, biarlah anak selesaikan dulu akhir ayatnya. Jangan dipotong dia sedang ngaji, lalu diperintah misalnya dengan tugas sesuatu. Pikiran terkonsentrasi, ya, jadi fokus. Tidak melalui ayat yang berisi janji, berhenti untuk memohon kepada Allah. Dan ketika melalui ayat yang berisi ancaman, memohon perlindungan pada Allah. Jadi penting membaca ayat itu tahu maknanya. Tatkala bicara tentang janji Allah tentang surga, wah, bermohon kiranya hambamu ini masuklah ke dalam surgamu. Tatkala ayat bicara tentang ancaman, jadi di hati ini mohon berlindung kepadanya, jauh dari ancaman Allah atau azab. Tidak meletakkan Al-Quran tercerai-berai, juga tidak meletakkan sesuatu di atasnya. Jadi Al-Quran kalau dia banyak ya tersusun rapi. Perhatikan halaman demi halaman, jangan terlipat-lipat atau tergulung, jadi dijaga benar. Lalu misalnya ngaji, buka Al-Quran, jangan meletakkan sesuatu di atasnya, misalnya letakkan handphone, atau dijadikan Al-Quran sebagai landasan menulis, tidak. Tidak saling mengeraskan bacaan terhadap orang lain, dan tidak membacanya di dalam pasar. Jadi kalau ngaji, tidak usah berpacu lebih keras satu sama lain. Idealnya kalau satu orang yang baca Quran, yang lain mendengar. Tapi lain halnya misalnya waktu menghafal, itu disesuaikan saja. Tidak membaca Al-Quran di pasar maksudnya apa? Misalnya orang sedang jual beli, lalu baca Al-Quran jangan, biar orang fokus jual beli. Dan tidak di tempat hiburan. Jadi misalnya ada acara kenegaraan atau seni budaya, ada penampilan seni, waktu acara hiburan berlangsung jangan membaca Al-Quran, nikmatilah hiburan gitu ya. Jadi Al-Quran ada tempat-tempatnya. Untuk menutup bisa kita diskusi, saya punya pula Al-Quran Mushaf At-Tanwir, ini produk dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada 5 dicantumkan di samping dari Ibnu Katsir tadi. Jadi kita satu sama lain ya melengkapi dalam informasi. Adab membaca Al-Quran pertama dibuatkan isti'azah, membaca mohon perlindungan pada Allah. Jadi setiap baca Al-Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 98. Supaya isi kandung Al-Quran benar-benar menyelinap di badan diri, tidak digerogoti oleh setan yang terkutuk. Maksudnya Al-Quran dibaca, tapi perilaku jauh dari nilai Al-Quran. Nah, moga-moga dengan memperlindungkan diri pada Allah dapat keberkahan. 2, khusyuk. Jadi khusyuk mentadaburi, jadi fokus dengan bacaan Al-Quran. Yang ketiga di sini, sebaiknya dalam keadaan suci dan bersiwak, berarti sama dengan tadi ya. 4, sebaiknya menghadap kiblat. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Sesungguhnya seorang atau setiap sesuatu terdapat kemuliaan, dan kemuliaan pada majelis-majelis adalah jika menghadap kiblat. Nah, kita kembali kepada baca Quran tadi. 5, membaguskan bacaan dengan suara sesuai dengan kaedah ilmu tajwid. Juga misalnya diungkap dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil.
dengan standar tajwid yang benar. Kemudian ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Tadi kan Ustadz Budi baca Quran ya Fatan, wah itu indah sekali bacaannya. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu, dengan suara yang terbaik. Jadi tentu dengan semampunya. Jadi dulu masa saya anak-anak, ada tingkat belajar itu TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Nanti kalau sudah meningkat TPSA, Taman Pendidikan Seni Baca Al-Quran. Demikianlah pengantar, moga-moga ini semangat kita menjunjung tinggi adab membaca Al-Quran benar-benar kita realisasikan.